Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Genio. Kali ini Genio ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bentuk persamaan garis lurus bila diketahui gradien dan titiknya. Yuk kita ingat kembali cara menghitung kemiringan. Di sebelah kanan ini adalah gambar rumah adat negara Laos yang dikenal dengan Bambai. Di sana kita bisa mengamati bahwa ada tangga untuk naik ke atas. Nah, ketinggian tangga ini jika kita ukur dari atas sampai ke tanah, ya, itu sekitar 4 meter. Sedangkan panjangnya, ya, dari titik yang tegak lurus dengan ujung tangga ke bagian dasar tangga adalah 3 meter. Masih ingat kan kemarin bagaimana cara menghitung gradien? Maka kemiringan atau gradien atau disimbolkan dengan M dari tangga tersebut adalah perpindahan di sumbu Y atau sumbu yang tegak, ya, berbanding dengan perpindahan di sumbu X atau bagian yang lurus, ya. Dari ukuran di atas kita bisa mendapatkan perpindahan sumbu Y-nya dari atas ke bawah, yaitu adalah 4. Nah, kemudian perpindahan di sumbu X-nya adalah 3, maka kemiringannya adalah 4/3. Sekarang kita akan mengamati rumusan gradien dalam persamaan garis lurus. Seperti yang sudah kita tahu tadi bahwa gradien adalah perbandingan perpindahan sumbu Y dengan sumbu X, ya. Atau kalau kita misalnya memiliki 2 titik, ya, titik Y di koordinat Y di titik kedua dikurangi dengan koordinat Y di titik pertama berbanding dengan koordinat X di titik kedua atau X2 dikurang dengan koordinat X di titik pertama atau X1, sehingga bisa kita rumuskan seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Gradien atau M adalah Y2 dikurang Y1 berbanding X2 dikurang X1. Contoh, tentukan kemiringan garis yang melalui titik A yang koordinatnya 2,1 dan titik B koordinatnya 4,5. Ya, misalnya 2,1 itu yang titik A itu adalah X1 dan Y1 atau X dan Y di titik 1 titik pertama, sedangkan 4,5 adalah X dan Y di titik yang kedua atau X2 dan Y2. Maka perpindahan sumbu Y-nya, ya, naik ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4, ya teman-teman, ya. Kemudian perpindahan sumbu X-nya adalah ke kanan 1, 2 langkah. Jadi ini perpindahannya adalah 4 langkah ke atas, 2 langkah ke kanan. Maka gradiennya juga bisa kita hitung dengan persamaan yang tadi, Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Kalau misalnya kita pakai langkah, ya, tadi, ya, kita akan mendapatkan bahwa M-nya adalah 4 langkah ke atas, berarti positif, ya teman-teman, ke atas, berbanding dengan 2 langkah ke kanan, positif juga karena ke kanan, maka gradiennya adalah positif 2. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan rumusan gradien yang Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Nah, Y2-nya adalah 5, yang ini, ya. Nah, kemudian Y1-nya adalah 1, ya. Jadi 5 dikurang 1. Kemudian X-nya 4. Kemudian X1-nya adalah 2. Jadi 4 dikurang 2. Sehingga gradiennya adalah 4/2
atau 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi kemiringan garis tersebut adalah 2. Positif ya teman-teman. Kita lihat kan kemiringannya ke kanan, condongnya ke kanan, maka dia positif. Oke, persamaan garis lurusnya. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat persamaan garis lurusnya. Kita ingat lagi bahwa gradien itu adalah perpindahan Y berbanding perpindahan X. Atau Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Nah, sebelah kiri ini M bisa saja kita tulis M dibagi 1 ya teman-teman ya. M per 1 atau M berbanding 1, kan M bagi 1 ya M ya. Sama dengan Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Dengan perkalian silang, kita akan bisa mendapatkan ya, perkalian silang itu berarti bawah ke atas silang ya. Jadi M dikali dengan X2 dikurang X1 sama dengan 1 dikali Y2 dikurang Y1. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Nah, M dalam kurung X2 atau M dikali dalam kurung X2 dikurang X1 sama dengan Y2 dikurang Y1. Atau bisa kita balik, Y2 dikurang Y1 sama dengan M kali dalam kurung X2 dikurang X1. Karena prinsipnya sama dengan itu, sebelah kiri sama saja dengan sebelah kanan. Untuk membuat persamaan garis lurusnya, kalau diketahui gradien dan satu titik potong saja, misalnya satu titik A aja ya tadi ya, itu X1 dikurang X1 Y1, maka X2 dan Y2 nya kita anggap variabel saja karena belum diketahui. Misalnya hanya satu titik aja yang diketahui dengan gradiennya, sehingga kita akan mendapatkan bahwa dari persamaan garis lurusnya, karena Y2 tadi adalah Y, Y2 ini adalah Y, X2 nya adalah X, maka bisa kita tulis seperti ini. Y dikurang Y1 sama dengan M atau gradiennya dikali X dikurang X1. Yuk kita lihat contohnya yuk sekarang. Misalnya garis yang tadi ya, ini kan sudah ada garisnya, ada 2 titik, tapi belum tahu persamaan garisnya. Seperti apa persamaan garis lurusnya? Nah, dari gambar tersebut kita bisa mendapatkan bahwa M-nya gradiennya adalah 2. Kita sudah hitung ya tadi ya. Dan satu titik aja, kita hanya butuh satu titik untuk membuat persamaan garis lurus dan juga gradien. Maka kita peroleh persamaan garis lurusnya dari persamaan yang tadi, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, Y1-nya tadi, Y1-nya 1 ya teman-teman ya, ini ya 1, kemudian X1-nya adalah 2. Kita ganti di sini Y-nya, Y1-nya 1, X1-nya 2. Nah, Y dikurang 1 karena Y1-nya tadi 1 sama dengan ini perkalian distributif ya, 2 dikali X 2X, 2 dikali 2 dikali X, 2 dikali 2 ya, 2 dikali X 2X, 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Nah, kita hanya akan menyisakan Y di sebelah kiri, maka kita perlu menghilangkan negatif 1. Kalau kita hutang 1 ya kita bayar ya 1. Nah, karena sebelah kiri kita tambah 1, sebelah kanan juga kita perlu tambah 1. Ya, kita perlu tambahkan 1. Nah, ini kan tambah 1, ini tambah 1. Maka ini habis ya, tinggal Y sama dengan 2X, hutang 4 dibayar 1, sisa hutang 3. Jadi persamaannya adalah 2X, Y sama dengan 2X dikurang 3. Bagaimana? Mudah bukan mencari persamaan garis lurusnya? Yang penting kita memiliki satu titik dan satu gradien. Kalau kita belum punya gradien, kita punya 2 titik untuk mencari gradien. Ada bentuk lain dari persamaan garis lurus ya. Yang pertama tadi yang sudah kita dapatkan di slide sebelumnya adalah Y sama dengan 2X dikurang 3. Nah,
Kalau bentuk ini disebut bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah gradiennya 2 tadi ya. Benar ya teman-teman, gradiennya 2 ya dari persamaan atau grafik yang dari awal kita perhatikan. C-nya atau konstantanya adalah negatif 3. Nah, kita ingin mencari bentuk yang lain di mana ya sama dengannya adalah sama dengan 0. Berarti kita perlu menghilangkan Y-nya. Untuk menghilangkan Y ya, kita harus menghilangkan Y ya, mengurangkan dengan Y juga. Karena sebelah kiri dikurangi Y, sebelah kanan kita perlu dikurangi Y. Sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan 2X dikurang 3 dikurang Y. Atau karena sebelah kiri sama dengan sebelah kanan, kita bisa menuliskannya dengan bentuk 2X dikurang Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, bentuk ini disebut dengan bentuk AX tambah BY tambah C. Jadi kita punya dua bentuk persamaan garis lurus. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Ya. Untuk bentuk AX tambah BY tambah C, bagaimana cara menghitung gradiennya? Yuk, kita cari gradiennya kalau teman-teman mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, A-nya ya 2 ya teman-teman, A-nya 2, B-nya A itu adalah koefisien yang ada di X, B itu adalah koefisien yang ada di Y. B-nya kan Y-nya cuman 1 ya, tapi negatif, jadi negatif 1. Jadi A-nya 2, B-nya negatif 1. Konstantanya adalah negatif 3. Oke, untuk mencari gradien dari bentuk 2X atau AX tambah BY tambah C, ya ini bentuk yang ini, yang pasti ya karena ini adalah dua persamaan yang sebenarnya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda, pasti gradiennya juga sama, yaitu 2 ya. Yuk kita buktikan sekarang. Nah, kalau persamaan Y sama dengan 2X dikurang 3 itu adalah bentuk MX tambah C, maka gradiennya mudah. Kita lihat aja koefisien X-nya 2 ya. Oke. Bagaimana dengan bentuk 2X dikurang Y dikurang 3? Nah, bentuk ini adalah bentuk yang kedua, AX tambah BY tambah C, di mana A-nya adalah 2, koefisien X-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 1, koefisien Y-nya, maka gradiennya kita dapatkan adalah negatif A dibagi B, atau perbandingan dari negatif A dan B. Negatif dari perbandingan koefisien A, koefisien B. Coba ya, negatif 2 dibanding negatif 1. Negatif bagi negatif, positif, 2 bagi 1, 2. Jadi sama ya teman-teman, ternyata gradiennya ya, hanya saja kalau bentuknya MX plus C, kita Y-nya di depan sama dengan ya, kita tinggal lihat koefisien X-nya aja, itu pasti gradiennya. Kalau bentuknya sama dengan 0, berarti kita perlu melihat koefisien X dan koefisien Y, lalu kita bandingkan seperti ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memahami bagaimana cara membuat persamaan garis lurus jika diketahui gradiennya atau diketahui dua titiknya. Ya, selamat belajar kembali. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.